Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Adam Fareza, NPM 1813-0250-10. Pada video ini saya ingin mengerjakan tugas keamanan sistem komputer yang membuat rangkuman dari minimal 10 tools untuk mempelajari sebuah sistem komputer security yang ada pada komputer saya. Di sini saya sudah mempunyai 10 tools atau aplikasi dari keamanan sistem komputer. Yang pertama, di sini saya punya AdGuard, lalu saya punya Zemana Anti Malware, saya punya Keris Doctor, saya punya Auslogit BoostSpeed dan Gallery Utilities, lalu ada Advanced System Care, lalu ada KeePass Password, ada Nmap, dan yang terakhir ada Wireshark. Lalu ada juga BlitzBit. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tools AdGuard. Pertama saya buka dulu aplikasinya AdGuard. Ya, sembari menunggu, di sini saya ingin menjelaskan AdGuard itu seperti apa. Jadi AdGuard itu merupakan salah satu jenis software proteksi yang berguna untuk ketika kita berselancar di internet, maupun kalau kita sedang mengontrol anak kita menggunakan software ini, berguna untuk mengontrol website apa saja yang boleh diakses atau tidak gitu. Jadi AdGuard ini memberikan fitur bisa memblok aplikasi atau iklan-iklan yang tidak layak untuk dilihat, seperti itu. Sebagai info saja, misalkan ketika kita menemukan website yang bermanfaat, yang tolong matikan fitur adblocknya, karena biasanya kalau kita membuat atau kita menonton sebuah website, jadi situ nanti ada iklan, tapi kalau itu iklannya bermanfaat, bisa kita matikan saja AdGuard ini. Untuk saat ini kenapa kita harus menggunakan AdGuard? Jadi di era zaman koneksi internet ini dirasa sangat penting, terutama bagi kita yang masih awam atau belum terlalu mengenal jauh apa itu internet. Jadi banyak sekali jebakan Batman ya, kalau istilahnya seperti itu. Ya walaupun tuh ada sumber penghasilan bagi mereka yang punya website, tapi tapi kadang kala itu aja menjengkelkan bagi kita ya, seperti itu. Jadi di sini fiturnya kalau seperti ini, yang tampilan seperti ini, berarti protection dari AdGuard itu kita sedang bekerja. Jadi otomatis ketika kita sedang membuka sebuah browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, dan Microsoft Edge, itu nanti otomatis setiap kita membuka sebuah website, apalagi website itu memang penuh sekali dengan iklan, semuanya terblok otomatis, seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa melihat setting-setting yang ada di AdGuard ini, seperti kita bisa ngatur bahasa, kita bisa lihat adblockernya, kita juga bisa mengaktifkan stealth mode. Ini proteksi yang bisa melindungi kita dari ancaman pencurian data ketika di internet, seperti kita memberikan password atau menyimpan password di internet, kita bisa menghidupkan menu ini. Di sini juga ada browsing security. Browsing security ini untuk mengetahui seperti apa phishing atau sesuatu yang berbahaya pada website yang sedang kita jelajahi. Lalu juga ada DNS protection, ada ini parental control, ini buat orang tua yang ingin mengontrol anak-anaknya ketika menggunakan komputer. Lalu juga di sini ada browser assistant, ada juga extension, dan juga network, seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke aplikasi selanjutnya, yaitu saya ingin membuka Zemana Anti Malware. Jadi Zemana ini merupakan salah satu software yang bisa dibilang termasuk ampuh untuk mengusir malware, virus yang termasuk ringan juga untuk kita coba gunakan. Dan ini juga kita bisa pakai lisensinya free ya, walaupun ada juga yang versi berbayar.
Jadi Zemana anti malware ini juga cocok untuk kita sandingin dengan antivirus yang lain. Misalkan kita memakai antivirus yang setara seperti yang kita tahu, antivirus sekarang banyak sekali ya, termasuk seperti ada Bitdefender, ada Kaspersky, ada Asset dan lain-lain. Jadi walaupun antivirus yang kita pakai itu sudah termasuk mumpuni ya, Zemana ini bisa dibilang tidak perlu lagi kita gunakan. Tapi bagaimanapun kalau kita mencoba mencari versi malware yang baru, kadang ada beberapa antivirus yang belum mendeteksi masuk ke database mereka. Jadi komputer dengan spesifikasi ringan pun biasanya cukup berat untuk melakukan instalasi antivirus yang baru kan. Jadi kita bisa menginstal Zemana anti malware ini. Jadi di sini tampilan awalnya itu kan di sini kita bisa pemindaian yang versi cerdas maupun yang versi lebih dalam, deep ya. Yang ini karantina ini menunya yang sudah kita coba buat scan ketika di menu beranda. Ada juga whitelist ya. Whitelist ini tampilan yang bisa dibilang malware itu belum terbaca di database. Tinggal kita cari saja apakah itu memang benar malware atau tidak. Lalu ada laporan dan juga ini pengaturan kita seperti pengaturan bahasa, pemindaian, pemutahiran dan tentang aplikasinya. Lalu aplikasi selanjutnya yaitu Keris Doctor. Jadi Keris Doctor ini merupakan software utility atau utilitas yang berfungsi untuk membantu kita dalam mendeteksi dan memaksimalkan sistem komputer yang ada di komputer kita ya tentunya, yaitu yang terutama yang sudah menggunakan Windows terbaru seperti Windows 10. Jadi kita juga bisa memberikan fitur-fitur ada real time mode atau fitur secara langsung ya, mode secara langsung untuk membantu komputer kita. Welcome to Keris Doctor. Atau laptop kita ya selalu dalam keadaan maksimal tanpa sampah atau registry yang masuk ke dalam komputer kita. Ada juga bisa memperbaiki masalah PC, bisa juga menghapus file-file sampah yang benar-benar besar. Ada juga di sini ada fitur internet booster seperti itu. Nah, di sini kalau kita memakai real time recommended, kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Dia sudah serba otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi Potential failure is detected. repot-repot lagi untuk mengoptimalkan komputer kita secara manual. Keris Doctor ini bisa memberikan cara otomatis yang hanya tinggal beberapa klik dan pemahaman saja. Komputer kita akan jadi lebih optimal dan ringan saat dijalankan seperti ini. Nah, seperti ini ya tampilan. Jadi dia hanya kita cuma klik oke saja, jadi nanti dia otomatis mencari sendiri. Dia sudah otomatis ada di tampilannya. Potential vulnerability is detected. Nah, seperti ini. Jadi ini dia sudah memperingatkan ada 4 yang statusnya bisa full vulnerabilities. Seperti itu kalau untuk kita menggunakan Keris Doctor. Lalu untuk selanjutnya aplikasi Auslogic Buzzfeed. Jadi Auslogic ini mempunyai banyak software, salah satunya yaitu Buzzfeed. Ada juga yang lain, ada yang antivirus juga ada. Tapi sini saya menggunakan yang Buzzfeed dan ini versi yang free trial ya, karena di sini kalau kita ingin itu kita bisa beli untuk mendapatkan yang pro version. Jadi aplikasi ini sama seperti Keris Doctor, namun perbedaannya mungkin ada di hal-hal lainnya. Karena ini sama-sama software utilitas yang membantu kita dapat membersihkan segala sampah-sampah atau file-file yang memberatkan komputer kita. Dan juga di sini juga bisa mendefragmenter
komputer kita juga tanpa kita harus menggunakan fitur bawaan dari Windows. Dan ini juga bisa membuat komputer kita sama-sama cepat ya, seperti Keris Doctor tadi. Tampilannya juga mungkin lebih menarik dari Keris Doctor. Di sini ada banyak menunya, ada Add-on Manager, ada Multi-Unit Install, ada Start Manager, Menu Manager, dan di sini juga ada My Tasks seperti membersihkan sistem drive kita, bisa membersihkan web browser dan lain-lain. Dan ini fiturnya kita bisa scan ya. Oke. Selanjutnya yaitu aplikasi atau tools untuk Gallery Utilities. Jadi Gallery Utilities ini merupakan software utilitas juga yang mampu meningkatkan performa kinerja komputer kita. Hampir sama ya seperti AusLogik maupun Keris Doctor. Mungkin memang perbedaannya di sini dia bisa mengetahui berapa boot time yang kita sudah lakukan ya ketika kita menghidupkan komputer. Dan sini ada disk analyzer, ada disk up, registry file, file manager, dan memang setiap software itu mempunyai perbedaannya masing-masing walaupun sama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membersihkan atau meringankan kinerja komputer kita. Lalu selanjutnya itu aplikasi Advanced System Care. Nah, jadi Advanced System Care ini utilitas komputer juga yang mana pekerjaannya adalah membantu kita dalam mencari registry yang error dan juga bisa menghilangkan malware. Dan masih banyak lagi aplikasi yang hampir sejenis, namun memang Advanced System Care ini melakukan lebih detail. Dia juga bisa skin up, bisa speed up, bisa juga fitur care dengan menggunakan AI mode atau manual mode. Jadi kalau AI mode dia otomatis bakal berjalan di latar belakang kita, dan juga di sini dia bisa menggunakan fitur screen recorder tanpa limitnya, tanpa ada batasan. Dan juga di sini banyak sekali ya, ada action centernya, ini ada banyak tambahannya. Dia mempunyai VPN dan juga bisa menggunakan iPhone Manager kalau kita mempunyai iPhone. Lalu selanjutnya itu KeePass. Jadi KeePass ini merupakan aplikasi open source yang mana berguna untuk mengelola kata sandi, yang membantu kita mengelola kata sandi yang aman. Jadi kalau kita ini semua dapat menyimpan semua kata sandi kita dalam satu database yang dikunci dengan nama kunci master, key master biasanya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kita hanya perlu mengingat satu key master saja untuk membuka seluruh kunci dari database yang kita punya. Seperti itu. Di sini kan ada filenya, kita bisa membuat file baru yang mana nanti kita bisa isikan semua password kita dalam sini. Yang jelas ini aplikasinya adalah aplikasinya aman ya, karena di sini dia tidak tersambung oleh internet ketika kita menggunakan aplikasi ini. Dan ini sangat terbantu sekali jika kita ingin mengamankan sebuah file yang ada di komputer kita agar tidak tercuri oleh orang lain yang ingin melakukan kejahatan terhadap komputer kita. Dan ini lebih bagusnya lagi karena ini adalah open source, jadi kita juga bisa membantu berkontribusi di fitur komunitas yang ada di websitenya. Selanjutnya yaitu aplikasi Nmap. Jadi Nmap ini merupakan aplikasi yang open source juga, dan ini juga merupakan aplikasi utilitas yang tapi berguna untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Jadi banyak juga sistem dan administrator jaringan itu untuk melakukan tugas-tugas inventaris jaringan, mengelola jadwal peningkatan layanan, dan juga memantau waktu aktivitas host atau layanan. Jadi kita di sini untuk menggunakan tools ini kita hanya tahu domain atau IP
yang ingin kita coba untuk scan administrator jaringannya seperti apa. Misalkan kalau kita ingin scan Unila pun bisa pakai domainnya saja atau menggunakan IP-nya. Kenapa kita harus menggunakan Nmap ini, menggunakan aplikasi Nmap? Karena dia banyak sekali ya fiturnya, yaitu pertama fleksibel. Jadi dia mendukung lusinan teknik lanjutan untuk memetakan jaringan yang diisi dengan filter IP, firewall, router, dan lain-lain. Dia juga kuat dan juga dia bisa portable, bisa digunakan di semua sistem operasi dan juga mudah untuk penggunaannya. Yang pasti ini adalah gratis karena ini open source. Oke, selanjutnya itu saya akan coba buka Blitzbit. Jadi saat komputer kita tuh penuh ya atau banyak sampah, Blitzbit ini dengan cepat bisa membersihkan ruang disk kita. Ketika ada informasi yang mencakup dengan data pribadi kita, Blitzbit ini bisa menjaga privasi kita. Jadi banyak sekali memang aplikasi yang hampir sama dengan Blitzbit, tapi sayangnya itu berbayar. Sedangkan Blitzbit ini adalah aplikasi yang lisensinya open source, jadi kita bisa menggunakan ini secara gratis dan juga kita bisa berkontribusi pada komunitas Blitzbit yang pada di websitenya ataupun yang sudah ada tersedia di GitHub. Fiturnya itu yaitu bisa membersihkan cache, menghapus cookie, menghapus riwayat internet, merusak file-file yang dapat membahayakan komputer kita, dan juga bisa membuang log atau membuang sampah yang tidak diketahui di mana lokasinya, yang kita tidak tahu di komputer kita. Seperti itu ya. Di sini ini adalah tampilan menu-menunya yang kita bisa checklist apa yang ingin kita bersihkan. Di sini banyak sekali ya. Jadi di scan itu dia bisa mengetahui apa saja sampah yang tidak kita ketahui. Yaitu untuk Blitz. Selanjutnya aplikasi terakhir atau tools terakhir yaitu Wireshark. Jadi Wireshark ini sudah sangat terkenal ya di berbagai developer dalam pengontrolan sebuah perangkat lunak yang bersumber terbuka, karena memang Wireshark ini basisnya open source. Jadi gunanya apa untuk Wireshark ini, yaitu pertama memang perangkat ini untuk pemecahan masalah jaringan yang ada di komputer kita, dan juga bisa menganalisis dan perangkat lunak untuk pengembangan protokol komunikasi serta pendidikan. Dan dia di sini Wireshark ini bisa mengetahui jaringan-jaringan yang sudah terhubung di komputer kita sebelumnya. Nah, ini di sini di aplikasi ini, di sini local area connectionnya sudah banyak sekali yang ada di komputer saya. Dan kita juga bisa menganalisis dan juga kita bisa mengcapture dan juga kita bisa menggunakan fitur yang lainnya. Banyak sekali, ada VoIP, ada ANSI, ada GSM dan lain-lain. Ini adalah memang aplikasi atau tools yang berguna untuk menganalisis jaringan yang sedang kita pakai atau sebuah web yang ingin kita coba, atau memang bisa menganalisis jaringan kita itu sedang baik atau sedang buruk, seperti itu ya. Jadi sekian penjelasan dari 10 tools yang ada di komputer saya untuk mempelajari sebuah keamanan sistem komputer yang telah saya rangkum per aplikasinya. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan dalam penyampaian video. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.